Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tabe selamat lingun latai, sembah sujud karendeng malempang. Adil katelino bacoramin kasaruga, basengat kaju bata. Harus. Baik, di sini saya Agun, SPD MPD, pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, akan menyampaikan dan berbagi praktek baik. Praktek baik program Satu Hati, pendampingan berkelanjutan untuk integrasi 8 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Latar belakang, mutu pendidikan abad ke-20 menuntut lulusan yang benar-benar tidak hanya menguasai materi akademik, akan tetapi juga harus memiliki karakter dan keterampilan yang holistik. Oleh sebab itu, konsep pembelajaran mendalam atau deep learning dengan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Semua akan menjadi kerangka acuan yang paling ideal. Akan tetapi, pada saat ini implementasi di lapangan sering sekali mengalami tantangan dan rintangan, mulai dari keterbatasan pemahaman kepala sekolah dan guru hingga kesulitan mengintegrasikan ke dalam dimensi tersebut secara bermakna yang tertuang dalam rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan mengajar atau modul ajar dalam praktik sehari-hari. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sebuah program pendampingan dan pembinaan yang sistematik dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang sebuah program pendampingan yang saya kasih nama Program Satu Hati. Program Satu Hati yaitu sistematis, tepat guna, harmonis, dan terintegrasi, dirancang untuk memfasilitasi guru dalam mentransformasi praktik mengajar mereka agar selalu berfokus pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan melalui pembelajaran mendalam. Sistematis artinya terstruktur dan teratur, dilakukan dalam urutan atau langkah-langkah yang jelas dan logis. 2. Berkesinambungan atau berkelanjutan dalam program atau kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, tidak hanya sekali selesai, sehingga sifat sistematis ini sangat ditekankan karena program pendampingan dan pembinaan guru dianggap sangat diperlukan agar terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai transformasi menuju pembelajaran mendalam. Tepat guna artinya secara umum dalam konteks program atau praktik baik seperti ini, tepat guna atau sering disebut juga efektif atau relevan, berarti sesuai dengan tujuan. Program atau kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya di sini adalah mentransformasi praktik mengajar guru agar berfokus pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Solutif adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam pendampingan, memberikan solusi nyata terhadap tantangan dan kesulitan yang dihadapi guru di lapangan. Bisa juga disebut dengan kata lain, program Satu Hati dirancang agar tidak hanya terstruktur sistematis, tetapi juga berdaya guna dan berhasil guna dalam membantu guru mengintegrasi 8 dimensi profil lulusan ke dalam pembelajaran mendalam. Harmonis dalam konteks program pengembangan pendidikan. 1. Harmonis berarti adanya keselarasan dan keseimbangan antara semua komponen yang terlibat dalam program. 2. Ini merujuk pada pentingnya penciptaan suasana kerjasama yang baik dan tanpa konflik di antara semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, pengawas pendamping, dan murid. Maka secara spesifik, program ini sangat menekankan bahwa keberhasilan sebuah tersebut sangat dipengaruhi oleh terlaksananya pendekatan coaching dan mentoring yang tidak menghakimi dan selalu memberdayakan kepala sekolah dan guru sebagai agen perubahan. Semua ini
mencerminkan upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sportif. Terintegrasi dalam konteks program Satu Hati ini berarti program ini menyatu dan utuh di semua komponen program, dimasukkan atau disatukan secara menyeluruh dan bermakna ke dalam proses pembelajaran. Integrasi kurikulum fokus utamanya adalah membimbing guru menyusun dan mengimplementasikan RPP, RPM atau modul ajar yang secara eksplisit mengintegrasikan ke 8 dimensi profil lulusan tersebut, sehingga dimensi karakter dan keterampilan tidak diajarkan terpisah, melainkan menyatu dalam materi ajar sehari-hari. Sehingga dengan demikian, program Satu Hati dirancang untuk memastikan bahwa dimensi profil lulusan tertuang dan menyatu dengan baik dalam praktik mengajar. Tujuan praktik baik: 1. Meningkatkan pemahaman guru tentang konsep dan esensi 8 dimensi profil lulusan dalam konteks pembelajaran mendalam. Yang kedua, membimbing guru menyusun dan mengimplementasikan RPP atau RPM atau modul ajar yang secara eksplisit mengintegrasikan ke 8 dimensi profil lulusan. 3. Menciptakan budaya refleksi dan kolaborasi agar guru dalam komunitas belajar untuk perbaikan praktik berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas hasil belajar murid yang terstruktur pada 8 dimensi profil lulusan. Deskripsi pelaksanaan program Satu Hati mengalami beberapa fase. Ada 3 fase. Fase pertama adalah pemahaman dan perencanaan. Di dalam perencanaan dan pemahaman ada di situ pelaksanaan sosialisasi atau workshop. Kemudian ada analisis kurikulum. Kemudian fase kedua yaitu implementasi dan observasi yang fokus pada dimensi kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian. Di dalam tahapannya ada coaching klinis, praktik berbagi. Kemudian fase yang ketiga, refleksi dan penguatan karakter yang fokusnya pada dimensi keimanan dan ketakwaan, kekeluargaan, dan kesehatan. Tahapannya ada refleksi spiritual dan sosial, pembinaan kesehatan holistik. Kemudian hasil yang dicapai praktik baik: pertama, peningkatan RPP atau RPM atau modul ajar. Kedua, transformasi kelas. 3. Budaya refleksi. 4. Peningkatan profil lulusan. Penutup, simpulan dan rekomendasi. Simpulan, untuk program Satu Hati telah membuktikan bahwa pendampingan dan pembinaan yang terstruktur dan berfokus pada 8 dimensi profil lulusan adalah kunci transformasi menuju pembelajaran mendalam. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh terlaksananya pendekatan coaching dan mentoring oleh pengawas pendamping yang tidak menghakimi, melainkan selalu memberdayakan kepala sekolah dan semua guru sebagai agen perubahan di sekolah. Rekomendasi: program praktek baik ini dapat direplikasi dengan adaptasi pada fase implementasi, dengan sangat perlu menyesuaikan fokus 8 dimensi profil lulusan yang paling relevan dengan kebutuhan dan karakteristik murid di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, sekolah dapat perlu melakukan asesmen awal untuk memperoleh atau mengetahui praktik karakteristik seluruh murid, sehingga dengan mengetahui lebih awal tentang karakteristik murid sangat membantu akan memudahkan guru untuk mengimplementasi atau penyesuaian pada 8 dimensi profil lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.